Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nastafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dan nasyidna salih jalan katul muqarrabin husan mu'alifat alkitab Syekh Nawawi Ad-Dimashqi sallallahu alaihi wasallam ba'ana umatina wa jatina sama syaikhina husan al-mahatina asqiya malam talamidi ma'asati ma'ali baitihim lillahi ta'ala lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor 228. Rawaina an Anasin radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana. Ana sapa nabi iku yad'u ndonga sapa nabi bihadhi da'wati kelan doa ini. Idza asbaha nalikane waktu pagi, wa idza amsa nalikane waktu sore. Kata Anas bin Malik, seorang sahabat yang pernah lama menjadi pembantu di rumah Nabi. Kata Anas gini, Kanjeng Nabi itu kalau pagi dan sore pakai doa ini. Allahumma inni as'aluka min fujaatil khair wa a'udzubika min fujaatis syarr. Ini ada di Wiridul Latif ya. Wiridul Latif atau Rotib? Di Rotib. Doa yang diajarkan Nabi. Kalau kita bareng-bareng, yo ini diganti inna. Allahumma inna nas'aluka min fujaatil khair wa a'udzubika min fujaatis syarr. Itu doa yang diajarkan Nabi. Waraina min Anasin radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mayam nauki. Ini doa yang diajarkan Kanjeng Nabi kepada Sayyidah Fatimah putrinya. Kala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Fatimata maring Fatimah anha mayam nauki apa yam nauki yang mencegah apa maka ing sira ayas tamii yen to mendengarkan sapa sene ingsun mak ing barang usiki yang wasiat sapa ingsun ki ing sira bi iklan ma. Kata Nabi, tolong dengarkan dan lakukan doa ini kepada Sayyidah Fatimah. Takuli ngucapon ndonga sapa sira idza am asbahta nalikane masuk waktu pagi wa idza amsaita. Lae pagi dan sore Sayyidah Fatimah oleh Nabi dijazai doa ini. Ya hayyu ya qayyum bika astaghis aslih li sya'ni kullahu wala takilni ila nafsi tarfata ini. Ini juga ada di Wiridul Latif ya. Itu doa yang diajarkan Nabi kepada Sayyidah Fatimah putrinya. Ya hayya qayyum bika kelantuan astaghis minta pertolongan sapa ingsun waslih lan mugi memberikan kebaikan lima ingsun sakni ing keadaan ingsun kullahu seluruhnya. Kita minta agar semua perilaku kita oleh Allah diberikan kebaikan. Wala takilni lan jangan memasrahkan sapa tuane ingsun ila nafsi maring diriku sendiri tarfata ini walaupun sekejap mata. Kita ingin bahwa diri kita itu tidak dikuasai nafsu kita walaupun sekejap. Karena dengan begitu akan menjadi rusak. Rawaina fi isnadin dhaif an Ibnu Abbas. Ini hadisnya dhaif. Dijelaskan di sini dhaif, tetapi Anda bisa bisa ikuti sebagai doa. Ana rajulan sak temene seseorang iku syaka. Apa syaka? Mengadukan ila Rasulillah SAW anau iku sak temene rajul iku tusibuhu ngenani ing rajul apa al-afatu bencana. Ada seorang laki-laki datang ke Nabi, dia bilang, Kanjeng Nabi, saya mendapatkan musibah. Fakola, nah begitu untuk musibah, fakola mongko dawuh lau kedhi rajul sapa Rasulullah. Kalau kamu dapat musibah, agar musibahnya hilang, baca doa ini. Kul idza asbahta nalikane masuk pagi, ketika pagi ngoco bismillahi ala nafsi wa ahli wa mali. Fa innahu la yadhabu laka syai'un. Doa untuk menghilangkan musibah. Kalau mungkin kita dapat
apa sesuatu yang nggak enak, ini bisa dibaca sebagai doa yang diajarkan oleh Nabi. Bismillah ala nafsi wa ahli wa mali fa innahu la yadhabu laka syai'un. Bismillah ala nafsi ngatasi diriku wa ahli lan keluargaku wa mali lan hartaku. Fa innahu iku la yadhabu, ndak ada yang bisa menghilangkan laka untuk Tuhan apa syai'un. Qala hunna mongko kemudian maca donga huna ing doa ini sapa rajul fadhaba, kemudian hilang anu saking rajul apa al-fatu bencana. Kata ini Ibnu Abbas, orang itu kemudian melakukan doa itu secara rutin. Alhamdulillah kemudian bencana yang menimpa dia hilang. Artinya ini doa untuk menghilangkan bencana. Waraina fi sunan Ibnu Majah wa kitab Ibnu Sunni an Ummi Salamah radhiyallahu anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kalau tadi hadis 230 itu hadis yang diajarkan Nabi kepada seseorang. Sebelumnya hadis yang diajarkan oleh Nabi kepada Sayyidah Fatimah. Nah, kalau yang ini doa yang dibaca Nabi sendiri. Kata Ummu Salamah, salah satu istri Nabi, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza asbaha, nalikane masuk waktu pagi, qala Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Kayaknya kita baca doa ini tidak hanya pagi ya. Kita biasanya baca doa ini setiap habis sholat. Yang diajarkan Nabi kepada, ini doa yang dibaca Nabi sendiri. Kata Ummu Salamah, Allahumma ini as'aluka, nyuwun sapa kita ilman ing ilmu nafi'an yang manfaat. Satu, semoga ilmu kita semua manfaat. Wa rizqan thayyiban, dan rizki yang baik, rizkinya halal berkah. Wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima oleh Allah. Itu doa Nabi setiap pagi. Kita ingin wakil ya doa Nabi dan wiridin Nabi setiap pagi sore. Rawaina fi kitab Ibnu Sunni ala Ibnu Abbas radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man sapane wong, kata Nabi, qala yang donga idza asbaha nalikane waktu pagi, doa ini, Allahumma inni asbahtu minka fi nikmatin wa afiyatin wa satrin wa abnani mataka alayya wa afiyataka wa satraka fid dunya wal akhirah. Ini ada di Wirdul Latif. Pas apa itu namanya? Pergantian lembar ya, di paling bawah. Kata Nabi, siapa yang membaca doa ini, Allahumma inni asbahtu minka min nikmatin wa afiyatin wa satrin wa atimma nikmataka alayya wa afiyataka wa satroka fid dunya wal akhirah, dibaca 3 kali. Idza asbaha, nalikane waktu pagi, wa idza amsa, nalikane waktu sore. Pagi 3 kali, sore 3 kali. Kata Nabi, karena mongko ana sapa hakon Allah taala ayutima ento menyempurnakan sapa Allah hal ing atase nikmatahu. Kata Nabi, siapa yang membaca doa tadi 3 kali pagi, 3 kali sore, insya Allah Allah akan melimpahkan nikmatnya pada orang itu. Kita semoga termasuk yang itu. Kita kayak sudah mulai pakai doa itu mulai sini awal ya. Ya mulai kita wirdul latif. Semoga kita termasuk orang yang dilimpahi rahmat. Rawaina fi kitabi At-Tirmidzi wa Ibnu Sunni an Zubair ibnu Awam radhiyallahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala. Saking Kanjeng Nabi ngendika begini, mamin sobahin, tidak ada setiap pagi yusbihu kang mulai masuk pagi sapa ibadu seorang hamba ila munadin, kecuali ada malaikat yang memanggil, yunadi yang memanggil sapa malaikat, subhanal malikil kudus, subhanal malikul kudus. Setiap pagi, kata Kanjeng Nabi, ada malaikat yang ngajari kita untuk zikir subhanal malikul kudus. Setiap pagi kita zikir ini cuma lae posoan ya, lae terawih, subhanal malikul kudus, subhanal. Padahal kalau menurut Kanjeng Nabi, setiap pagi malaikat itu sebetulnya ngajari kita subhanal malikul, cuma kita nggak pernah baca. Wa fi riwayatin Ibnu Sunni ila soroha,
kecuali menyampaikan sapa sorihun, malaikat yang menyampaikan ayyuhal khalaik, para malaikat teriak-teriak, manggil-manggil, ya ayyuhal khalaik, para hamba, para makhluk, sabbihu, maca tasbih al malikul kudus. Dengan itu kata kanjeng Nabi, setiap pagi itu malaikat mesti ngomongin ke kita, iki mumpung maksi pagi, zikirlah sabbihu al malikul kudus, yaitu subhanal malikul kudus. Itu setiap pagi malaikat, tapi kita melungker. Isuk mestinya ini bisa dibaca sebelum subuh, pas habis tahajud. Rawaina fi kitab Ibnu Sunni an Buraidah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sapane wong qala yang berdoa sapa man idza asbaha, nalikane waktu pagi, wa idza amsa, lan nalikane waktu sore, Rabbi Allah tawakkaltu alaihi la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbil arsyil azim, la ilaha illallah la ilaha illallah aliyul azim, masya Allah kana wa lam yamlasha lam yakun wa a'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Ini ada di Wirdul Latif juga. Kata Nabi, siapa yang kalau pagi baca ini, kemudian sore baca ini, andaikan kita sudah biasa baca, kemudian sumamata, kemudian meninggal, mari moco ini, pagi moco ini, kemudian meninggal, apa janjinya kanjeng Nabi? Dakhalal jannah, insya Allah masuk surga. Walaupun kita mungkin gak bisa moco isuk sore, paling enggak kita sehari sekali baca ini waktu sore, karena wiridan Wirdul Latif itu untunglah ada Wirdul Latif yang kita bisa baca yang sudah terkumpul. Kata Nabi, la maca iki kemudian mati, insyaallah dakhalal jannah, masuk surga. Rawaina fi kitab Ibnu Sunni an Anasin radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ayat jizu ana ndak mampu sapa sira sapa hadukum ayakuna ento ana sapa man iku ka abi domdom, kaya abi domdom. Suatu ketika Nabi mengatakan gini, bisa enggak Anda ini para sahabat ini berperilaku kaya abi domdom? Aqalu, maka kemudian nanya sapa sahabat, waman Abu Domdom? Abu Domdom itu siapa? Kok aneh? Ada namanya Abu Domdom. Faqala, maka kemudian kayaknya Abu Domdom itu nama samaran, kayak kita yang sering itu loh, kayak si A, itulah bahasa kita. Nabi mengatakan Abdul Domdom itu siapa? Nabi mengatakan gini, Abdul Domdom itu adalah idza kana mongko ana Abu Domdom iku idza asbaha, setiap pagi iku doa ini, Allahumma inni qad wahabat nafsi wa irdilaka. Allahumma, ya Allah, ini sedene ingsun iku qad wahabtu, telah menyerahkan sapa ingsun nafsi ing diriku wa ardi lan harga diriku laka. Itu doanya Abu Domdom. Allahumma inni qad wahabtulah nafsi wa ardi laka. Ya Allah, diriku dan harga diriku telah aku serahkan kepadamu. Maka kalau kita membaca itu, fala yastimu, mongko tidak akan mencaci sapa man wong satamahu, orang yang biasa mencaci ing dia. Maka kalau orang biasa doa itu, insya Allah orang yang biasa mencaci kita akan berhenti perilakunya. Wala yadlimu man dolamahu, orang yang berbuat dolim akan selesai. Jadi lah kita didolimi wong, kita dicaci orang, kita dielei wong, doanya ini, dengan doa ini insya Allah semua berhenti. Orang yang biasa menghina kita berhenti, orang yang biasa dolim pada kita berhenti. Wala yadribu, dan tidak lagi memukul sepaman darabahu, orang yang biasa menyakiti berhenti. Doanya Allahumma inni qad wahabtu nafsi wa irdi laka. Karena kita sudah menyerahkan semuanya pada Allah, sehingga Allah yang akan menjaga. Doanya sedikit, doanya simple. Allahumma inni qad wahabtu nafsi wa irdi laka. Dibaca setiap hari. Kalau di sini dibaca setiap hari ya? Enggak ada toh? Oh, tiap pagi. Idza asbaha, ketika pagi. Syukur kalau kita bisa setiap habis sholat. Insya Allah
semua kedzaliman, semua orang yang nggak suka, semua yang suka mencaci kita, semuanya akan berhenti. Rawaina fihi an Abi Darda radhiyallahu anin Nabi alaihi salatu wasallam qala man sapane wong kala kang ngucap kang donga sapa man fi kulli yaumin yang dalam setiap hari hina yusbihu nalikane pagi wa hina yumsi nalikane waktu sore hasbi Allah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Kayaknya nggak ada ya di Wiridul Latif ini. Wiridul Latif kayaknya nggak ada. Apalagi yang nggak ada. Di Ratib Al-Hadad juga nggak ada. Hasbi Allah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Dibaca berapa? Sab'a maratin, 7 kali. Kata Nabi, siapa yang membaca ini 7 kali setiap pagi dan sore, apa jaminannya? Kafallahu mahammahu, maka akan nyukupi mencegah hu ing man sapa Allah ma ing barang hamahu yang membuat galau. Insya Allah sedihnya hilang. Kalau kita sedih, kalau kita punya masalah, hati kita susah, maka baca ini. Dibaca 7 kali setiap pagi dan sore. Jaminannya kata Nabi kafallahu mahammahu min amri dunya wal akhirah. Segala sesuatu persoalan duniawi, persoalan ukhrawi yang membuat hati kita sedih, garap skripsi gak dadi-dadi, kita galau, baca doa ini insya Allah dimudahkan tugas kita. Hasbi Allah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbil azim. Bukan kemudian skripsinya dadi dewe loh ya. Cuma diberikan kemudahan yang membuat sedihnya hilang dan kita menjadi mudah. Bukan kemudian skripsinya jadi sendiri. Dibaca 7 kali pagi dan sore. Hasbi Allah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbil arsyil azim. Rawaina fi kitabi At-Tirmidzi wa Ibnu Sunni bi sanadin dhaif. Kalau yang atas semuanya sahih. Nah, yang ini dhaif. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man sapane wong qara'a yang maca sapa man Hamim Al-Mu'minun, berarti surat apa ini? Sajadah ya. Siapa yang baca surat Sajadah mulai awal sampai ayat wa ilaihil masir. Ayat itu Hamim Mu'minin, kemudian ayat kursi, wa ayat kursi. Baca ayat kursi, kemudian maca surat Hamim Al-Mu'minun, Mu'min. Hinna yusbihu, nalikane waktu pagi, khufidho, mongko bakal dijaga, bima sebab 2 surat yang kita baca tadi, hatta yumsi, sampai waktu sore. Kalau kita baca pagi, berarti baca ayat kursi lah paling enggak pagi. Kita insya Allah setiap habis sholat, salah satu wiridan kita baca ayat kursi. Semoga kita termasuk yang dijaga oleh Allah SWT. Waman qara'a bihima, siapa yang membaca kedua ayat ini, ayat kursi dan ayat Hamim Al-Mu'minun, coba nanti dicek Hamim Al-Mu'minun itu sampai wa ilaihil masir itu berapa ayat. Kayaknya enggak semua surat itu. Mungkin hanya beberapa ayat saja. Ayat pertama. Ya, ayat pertama sampai wa ilaihil masir. Ada enggak di kitab Anda penjelasannya? Enggak ada. Nanti dicek aja di Qur'annya sampai ayat wa ilaihil masir. Nanti beberapa ayat, kalau enggak banyak kan bisa dibaca sama ayat kursi. Kata Nabi, insya Allah orang itu akan dijaga. Kalau dibaca pagi, dia akan dijaga oleh Allah sampai sore. Kalau dibaca sore, dia akan dijaga sampai pagi. Hufidho bihima hatta yusbiha, maka dia akan dijaga sampai pagi. Wahadihi, utawi ini, tadi wiritan-wiritan pagi dan sore itu sampai berapa halaman? Kayaknya paling banyak. Berpuluh-puluh halaman ya. Indal masak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 halaman. Bukan 7 halaman ya, 7 lembar. Berarti 14 halaman. Kata Mbah Nawawi, semua wiritan tadi ikut jumlatun, sekelompok minal ahadisi saking hadis. Alladzi qasadna, yang telah menyengaja sampai kita dikroha. Itu adalah hadis-hadis yang sahih, yang
tentang wiridan pagi dan sore, karena istilahnya pagi dan sore. Yang diajarkan Nabi pada kita, diajarkan Nabi pada para sahabat, dan yang dibaca oleh Nabi sendiri. Fiha iku ing dalam wirid tadi kifayatun, liman wafak kemampuan, liman maring wong wafakohu, yang memberikan kemampuan iman sapa Allah Ta'ala. Semoga kita termasuk orang yang diberikan oleh Allah kemampuan untuk ngelakonin donga tadi. Kalau nggak iso kabeh ya sebagian. Kalau nggak bisa kita pagi sore ya pagi tok atau sore aja. Kayak kita kayaknya kan lebih banyak salah satunya. Ada yang kita baca pagi saja atau yang bisa kita baca sore saja. Semoga kita termasuk orang yang bisa ngelakoni lah. Nas'alullah Ta'ala al-karim at-taufiq untuk memenuhi bil amali biha, untuk ngelakoni doa-doa tadi. Wasairu wujudul khair, dan semua kebaikan. Oke, warawaina fi kitab Ibnu Sunni an Talhiq Ibnu Habib qala jaa, datang saparajulun, seseorang, ila Abi Darda, maring Abi Darda, faqala ya Abi Darda qad ikhtaraka. Abi Darda itu seorang sahabat. Suatu ketika Abu Darda itu lagi di luar rumah, kemudian ada orang yang datang ke Abi Darda. Dia bilang, Abi Darda, rumahmu telah kebakaran, rumah kita kebakaran. Qad ihtaraka, teman-teman, terus terbakar apa rumahmu, apa baituka rumahmu. Faqala, diomongi omahe kobong. Dia lagi keluar rumah, kemudian diomongi lah, Abi Darda, rumahmu loh kobongan. Faqala, apa jawab Abi Darda? Ma akhroko, nggak mungkin rumahku terbakar. Ma akhroko, tidak akan terbakar. Lam yakun, tidak mungkin sapa Allah Ta'ala iku liyaf'ala, gawe tadi dalika ing kebakaran bi kalimatin, karena sebuah doa sami tuhu, kang mendengar sapa ingsun ing doa min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Enggak mungkin rumahku kobong karena saya sudah menggunakan doa ini, kata Abu Darda. Saya itu sudah biasa berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi. Nabi pernah mengatakan, siapa yang berdoa itu insya Allah dia akan dibebaskan dari musibah. Nabi yang ngomong, Nabi yang ngendika, nggak mungkin kalau Nabi salah. Sehingga kalau saya wiridan itu nggak mungkin rumah saya kebakar. Begitu yakinnya. Kodembe Sayyidina Ali pernah suatu ketika itu Sayyidina Ali itu dikasih buah. Nabi itu ngirim buah, kalau bahasa kita jeruk atau apel lah, 10. Saya dikongkon ngirim, itu siapa namanya kemarin, salah seorang sahabat yang ada di sini, Abu Dar atau siapa, disuruh ngirim, iki tolong kasihkan Ali bin Abi Thalib 10 apel. Nah, kemudian orang ini yang diutus Nabi bilang ketika ketemu Ali, Sayyidina Ali, ini kiriman kok Kanjeng Nabi karena amale sampean, sehingga oleh Nabi dikasih ini. Tapi apel tadi yang tengah dalan dijukuk dhisik, 10 dikurangi 2. Biasa kadang ada nakalan toh sahabat, wong dikongkon ngirim 10 apel itu sing loro diambil dulu, jadi karek 8. Begitu sampai 8 dikena Sayyidina Ali, oleh Sayyidina Ali dihitung, kok tinggal 8. Nggak mungkin ini kok Kanjeng Nabi cuma 8. Karena tadi kata Sayyidina Ali, saya itu sedekah 1 kepada seseorang neng dalan. Nah, kalau ini atas nama Nabi karena amal saya tadi ngasih sedekah ke orang, maka balasannya mestinya 10. Karena hitungannya Kanjeng Nabi sering ngendika, siapa yang beramal 1 dibalas 10. Saya tadi ngasih apel 1, mestinya Nabi itu ngasih saya 10. Kok tinggal 8? Gak mungkin. Akhirnya orang tadi bilang, iya yang 2 saya ambil. Artinya kan hitungannya jelas. Pada ini Kanjeng Nabi ngendika, siapa yang berdoa ini insya Allah nggak akan kena musibah. Saya itu sudah berdoa, nggak mungkin rumahku kobong. Itu loh, yakinnya luar biasa. Maharoh, tidak mungkin rumah saya kebakar karena saya sudah berdoa ini. Nabi mengatakan, man kolaha, man sapane wong kola, yang ngucap, yang dungo ha ing doa awalan nahari, di waktu pagi, berarti awal siang, waktu pagi, sholat duha mungkin, lam tusibhu, mongko tidak akan ngenani hu ing man apa musibatun. Nabi itu, Nabi sendiri yang ngendika,
Siapa yang doa ini, insya Allah dia tidak akan kena musibah hatta yumsi, sampai sore. Wa man qalaha akhiran nahari, siapa yang membaca doa ini waktu sore, lam yusibhu, mongko tidak akan mungkin kena hu ing man apa musibatun hatta yusbiha, sampai pagi. Doanya ini, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu wa anta rabbul arzil azim. Masya Allah kana wa malam yasa lam yakun. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. A'lamu anallaha ala kulli syai'in qadir. Wa anallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi wa min syarri kulli dabatin anta ahadu binasihatiha inna rabbi ala sirati mustaqim. Ada di Wirdul Latif. Siapa yang berdoa itu insya Allah dia tidak akan kena musibah. Warawa, akhirnya benar apa yang terjadi. Warawahu min tariqin akhar an rajulin min ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu an Abi Darda wa fihi, bolak-balik orang tadi mengingatkan Abu Darda lah omae kobong. Tapi Abu Darda ngotot, enggak mungkin rumahku kobong. Karena saya sudah wiridan itu. Pada Anda, Mbak, anu sepeda sampean loh. Apa kena musibah apa? Oh enggak mungkin, saya sudah berdoa tiap hari kok. Mesti selamat. Akhirnya betul. Anahu takarrara, berulang-ulang apa maji'u rajulin, orang-orang yang datang ilai maring Abu Darda yakul adrik daroka, segera pulang. Adrik nemu sapa sira daroka ing omahmu. Faqat ikhtaraqat, teman-teman sudah terbakar apa rumahmu. Abu Darda segera pulang, rumahmu terbakar loh. Wawa halutai Abu Darda iku yakulu ma ikhtaraqat, tidak akan terbakar. Rumah saya tidak mungkin terbakar karena saya sudah doa itu. Liani samitu, karena dengar sapa ingsun an nabi yaqulu man qala hina yusbihu hadil kalimat tadi mulai Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta sampai inna rabbi ala siratal mustaqim. Lam yusibhu fi nafsihi, tidak akan ngenani hu ing man fi nafsi ing dalam dirinya, wala ahlihi lan keluarganya, wala malihi lan hartane apa syai'un sesuatu yakrohu yang tidak mensukai sapa man hu ing man. Tidak mungkin kalau orang yang membaca doa itu kena musibah. Insya Allah, karena jaminannya Kanjeng Nabi, dirinya, keluarganya, hartanya akan aman. Faqat qultuha, dan teman-teman donga sapa ingsun ha ing kalimat al yauma ing dalam hari ini. Setiap hari saya doa itu, sumakola. Setelah diomongnya Abu Darda enggak percaya, lek omahe kobong, wong-wong padha mulih. Inhadu mongko padha berangkat sapa sahabat bina kelan kita. Faqoma mongko berdiri sapa Abu Darda wa qamu lan padha berdiri sapa para sahabat ma'ahu sartane Abu Darda wan tahau. Kemudian sampai sapa mereka ila dari maring rumah. Apa yang terjadi? Benar ternyata omongan Abu Darda. Qad ihtaraka, teman-teman harus terbakar apa ma barang haulaha, sekitar rumah. Ketika itu kasusnya kuwabeh sekitar rumahnya kobong. Tetapi walam yusibha, tetapi tidak ngenani ha ing omahe Abu Darda apa syai'un, tapi omahe selamat. Hebatnya doanya. Tentu doanya dengan moco yang mungkin dengan sepenuh hati. Kasusnya Abu Darda itu kabeh omah di sekitarnya kobong, rumahnya dia sendiri aman. Saya kira Anda sering toh kasus kebanjiran, kabeh rumahnya di sekitarnya roboh, ada rumah satu yang tidak apa-apa. Mungkin salah satunya penghuni rumah itu. Kadang banyak toh kasus yang kemarin apa itu kena gempa bumi, UAB ambruk, masjid gak ambruk, UAB rusak, masjidnya gak rusak. Mungkin karena di dalam masjid itu biasa digunakan doa ini. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu wa anta rabbul arzil azim. Masya Allah kana wa malam yasa lam yakun. La haula wa la quwata illa billahil azim. A'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi wa min syarri kulli dabatin anta ahaidu binasiyatiha inna rabbi ala siratim mustaqim. Semoga
kita semua terjaga dari sesuatu yang nggak baik. Oke, selesai doa pagi dan sore. Besok kita lanjutkan doa khusus Jumat pagi. Al-Fatihah. Rabbana fa'na bima lamtana Rabbi alimna latifa'una Rabbi fakihna wa fakih alana wa qarabati Nibina Rabbana fa'na bima Rabbi fakihna wa fakih alana wa qarabati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.